Berita firman. Demikian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pada pasal yang keempat kita akan baca. Saudara siap diberkati, amin. Kisah Rasul adalah sebenarnya perbuatan para rasul. Jadi lebih cocok, itu bukan kisah, itu bukan sesuatu dongeng, tapi itu report tentang perbuatan para rasul. Dan teks pasal 4 ini tentang Yohanes dan Petrus, karena mereka melakukan mujizat, dan mujizat itu menggoncangkan orang-orang di sana, di tempat mereka berada, dan mereka menerima suatu kecaman. Dan teks ini memberitakan tentang apa yang dikerjakan dan diucapkan oleh Yohanes dan Petrus pada ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin sampai di sini. Tepuk tangan yang luar biasa. Ini Jesus, ini tentang Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Teks berikutnya, Pak. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat 13, ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Perhatikan di ayat 13, kita baca bersama-sama. Dua, ya. Ketika sidang itu melihat, katakan bersama saya, melihat. Yang kuat, melihat. Apa yang dia lihat? Melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Katakan keberanian. Jadi keberanian itu terlihat. Katakan keberanian. Lebih berani lagi bicaranya. Keberanian. Ya, keberanian. Dan ketika mereka melihat keberanian yang ada pada Petrus dan Yohanes, dan mereka tahu bahwa mereka bukan orang-orang luar biasa, mereka orang biasa. Mereka heran. Dan di dalam keheranannya mereka mengenal. Apa yang mereka kenal? Bahwa dua orang itu pengikut Yesus. Haleluya. Pengikut Yesus. Dikenal karena mereka pengikut Yesus. Dan dilihat berani. Haleluya. Bukan takut, bukan lari, bukan gentar, bukan bimbang, berani. Orang tidak akan berani tanpa jaminan. Orang tidak akan berani tanpa ada satu assurance atau penjamin yang dapat menolong, memberikan kepada mereka kekuatan bahwa apa yang mereka lakukan diproteksi. That's why ayat 12-nya menyebut tentang pribadi yang menjamin mereka. Yesus nama. Haleluya. Saya tidak bisa menutupi lagi, karena memang ini sudah kenyataan. Saya bukan penyembah Nyai Roro Kidul. Tolong dengar baik-baik. Roh itu tidak berkuasa atas kita. Termasuk roh itu tidak berkuasa atas aku. Listen up. Saya sudah sebut namanya 2 kali, karena saya tidak mau sebut banyak-banyak. Mana boleh sponsor Honda cerita tentang Yamaha. Mimbang ini sponsornya Yesus. It's about Jesus. Tapi demi saudara saya ucapkan juga. Sebenarnya saya nggak mau mengucapkan itu. Even the father of Satan have no power unto me. By grace through His blood. Dari Yesus Kristus. Supaya saudara pahami bahwa tidak orang punya keberanian untuk menyatakan apa yang dia imani. Termasuk banyak orang tidak berani menghadapi kegagalan, tidak berani menghadapi tantangan, tidak berani menghadapi kelemahan diri sendiri, tidak berani mengakui kesalahan, tidak berani mengakui apa yang kurang pada dirinya. Kita akan terus hidup dalam hal-hal praktis. Saudara kesini bukan untuk dengar dongeng, bukan dengar semua yang disebut oleh dunia luar. Semua yang disebut oleh dunia, saudara tidak perlu kesini. Banyak orang lebih expert. Tapi di sini kau akan mengenal Yesus yang menjamin apa yang tidak ada padamu, yang menjamin kekuranganmu, yang menjamin kegagalanmu, menjamin apa yang tidak kau sanggup, because He is the one who love you tanpa syarat.
pelan-pelan tepuk tangannya. Katakan haleluya. Senyum dulu, saya bukan marah sama saudara. Karena saya dibunuh banyak orang untuk mengeluarkan statement-statement ini publik. Mau direkam lah, mau di video, mau di report untuk media massa. Saya menghormati semua orang yang mengasihi saya. Tapi saya telah berdoa, Tuhan memberikan kepada saya suatu gambaran tentang kehidupan. Karena Yesus bukan mengajar tentang pengetahuan. Yesus bukan mengajar saudara sekolah. Di sekolah saudara diajar untuk tidak buat salah. Itu sebabnya di sekolah saudara hebat kalau nilainya A. Itu sebabnya saudara sekolah, engkau akan hebat kalau nilaimu 10 atau 100. Tidak ada yang salah, engkau hebat. Tapi di dunia beda. Di dunia kalau kau tidak pernah salah, meaning you have no life. Kau tidak punya kehidupan. Halo. Itu sebabnya di sekolah guru mau muridnya sempurna. Tapi Yesus mengasihi muridnya yang gagal. Yesus mengasihi orang yang berdosa. Yesus mengasihi semua orang yang dibenci banyak orang. Karena Yesus bukan mau memberimu nilai pengetahuan. Yesus memberikan hidupnya supaya kau menang dari ketakutan. Engkau bebas dari ancaman. You have a free life in Christ. Pendeta hidup dari nama baik. Pendeta hidup karena reputasi. Saya orang yang difitnah, dihujat, dan semua yang pernah saya terima diambil kembali. Dan kalau saya hari ini bisa berdiri di hadapan saudara, karena saya mau memberikan kepada pengalaman about Jesus yang mengasihi, titik, tanpa tapi. Bukan Yesus yang mengasihi, tapi saya mengenal Yesus yang satu, Yesus yang baik. Stop. Tidak ada tapi. Semua kelemahanku, dia ada di situ untuk aku. Semua ketidaksempurnaanku, dia ada di situ untuk aku. Semua yang mengancamku, dia ada di situ untuk membela aku. Semua yang harus kujalani, dia ada di situ untuk menyertai aku. That's why I have power to overcome life. Haleluya. Yesus tidak pernah minta nilai 10 dari saya. Tidak menuntut nilai 100. Dia hanya menuntut saya terbuka kepadanya. Sampai hari ini banyak rumah tangga tidak bisa memulai damai sejahtera sempurna. Kenapa? Tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Sampai hari ini orang tidak banyak punya keberhasilan di dalam terobosan secara keuangan dan karir. Kenapa? Tidak punya keberanian untuk mengakui kekurangan. Sampai hari ini orang tidak benar-benar melek. Alpha Edison, penemu bulb, lampu, pendiri General Electric. 1 Januari 1876. Pertama kali dia memperkenalkan tentang dia punya penemuan. 1890, 14 tahun kemudian dia join dengan mengambil saham dan membuat perusahaan General Electric. 66 tahun kemudian dia udah gak ada. Pertama kali General Electric membuat jet Amerika pertama. Dia udah gak ada. Tapi kenapa teknologinya masih ada? Kenapa penelitiannya masih ada? Kenapa spiritnya masih ada? Karena dia punya banyak disciple. Dan disciple-nya tahu bahwa Alpha Edison tidak menemukan bohlam satu hari. Waktu dia temukan bohlam, dia katakan ini penemuan sesudah kegagalan 10.000 kali. Katakan 10.000. Bilang 10.000. Tersenyumlah 10.000. Ya, tepuk tangan di wajah Yesus Kristus yang memberkati kita. Karena Yesus adalah contoh pelayanan yang gagal total sampai mati. Makanya sampai orang di sebelah kiri Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang ngomong Mesias, turun selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Di mata semua orang dia gagal, dia mati, dihina, diludahi. Tapi kenapa dia izinkan dia gagal sampai dikubur? Karena dia bukan cuma mau bangkit dari penyakit. Dia bukan cuma mau bangkit dari lapar, miskin, bangkrut. Dia mau bangkit dari maut. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia orang mati. Dan orang yang tidak mengenal dia, tahunya Yesus mati, gagal. Itu sebabnya dia tidak perlu dipuji, disembah. Tapi untukmu yang mengenal dia, berbahagia karena dia bangkit dari maut, dia hidup, dia have life in Christ. Supaya hari ini kau tidak akan pernah gagal dari bangkrut, tidak akan pernah gagal dari penyakit, tidak akan pernah gagal rumah tanggamu. Karena kau punya Yesus. Engkau mungkin hari ini gagal, kemarin gagal, dulu gagal, tapi kau tetap punya Yesus yang akan memberikan kepadamu kuasa untuk menang. Haleluya. Banyak orang sampai hari ini gak berani ngaca melihat dirinya karena dia lihat kegagalan dalam hidupnya. Not me. Sampai hari ini saya masih tetap diam untuk semua orang yang menghujat saya. Tapi demi saudara, saya akan menyebutnya untuk yang ketiga kali. Nama yang tidak perlu saya sebut.
Saya bukan penyembah Nyai Roro Kidul. Tidak, yang keempat, Nyai Roro Kidul adalah legenda fiktif. Roh itu tidak berkuasa atasku. Even Lucifer, the father of Satan. Suara saya di stream lain dengan internet. Siapapun mendengar audio ini, by grace through the blood of Jesus Christ, Lucifer had no power over me. Itu sebabnya semua orang akan disalib, semua orang akan dipurnikan.